Setelah sebelumnya ditolak, kini Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mengizinkan penggunaan kawasan Monumen Nasional sebagai lintasan balap Formula E bulan Juni mendatang. Apakah ini keputusan yang tepat mengingat Monas adalah cagar budaya? Kita cek faktanya bersama Ami Ardini. Ami, silakan. Ya, terima kasih Marvin. Pemirsa, memang revitalisasi Monas yang heboh ini mengundang kontroversi akibat penebangan ratusan pohon beberapa saat lalu. Nah, ini juga ternyata berimbas ke rencana besar Ibu Kota dan Gubernur Anies Baswedan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang balap Formula E. Maklum saja karena lokasi ini digadang-gadang sebagai lokasi balapan. Bahkan di agenda resmi penyelenggara Formula E ini juga sudah tercantum. Nah, takut Monas semakin gundul dan semakin rusak, Komisi Pengarah pun memutuskan untuk menolak memberikan izin Monas menjadi lokasi balapan. Tetapi faktanya kalau kita lihat ini hanya selang beberapa hari saja dari yang semula tanggal 6 Februari Komisi Pengarah mengatakan bahwa menolak atau tidak diizinkan Monas menjadi trek Formula E. Pada tanggal 10 Februari 2020, Komisi Pengarah ini mengubah keputusannya atau meralat keputusannya dan memberikan izin untuk penggunaan Monas sebagai trek Formula E. Walaupun dengan berbagai catatan, memang ada catatan yang menjadi digarisbawahi oleh Komisi Pengarah ini. Kalau kita lihat ini dia catatan-catatannya, ada 4 catatan lebih tepatnya yang sehubungan dengan konstruksi lintasan, kemudian juga penempatan tribun penonton dan juga fasilitas lainnya. Dan yang juga harus digarisbawahi adalah intinya ini harus dijaga kelestarian, kemudian juga keasrian, vegetasi, pepohonan, kebersihan lingkungan dan lain-lain di kawasan Monas. Tetapi ini tentunya juga mereka merujuk dengan Kepres nomor 25 tahun 1995 soal penetapan kawasan Medan Merdeka sebagai cagar budaya. Nah, ini ada dalam waktu beberapa hari saja ternyata keputusan ini bisa berubah 180 derajat kalau bisa kita katakan seperti itu. Nah, ini tentunya akan ada konsekuensi lain bahwa yang harus digarisbawahi tidak mengubah cagar budaya. Ini dia yang bisa berpotensi terjadi multitafsir. Kenapa saya katakan bisa terjadi multitafsir? Karena ini tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dikatakan cagar budaya itu. Tugu Monumen Nasionalnya saja atau dengan kawasannya. Nah, kalau kita lihat peraturannya, kita merujuk pada SK Gubernur berikut ini. Kita lihat aturan hukumnya di slide berikut ini. Ini adalah SK Gubernur DKI nomor 475 tahun 1993 soal penetapan Tugu Monas dan Lapangan Merdeka Monas ini sebagai cagar budaya. Lalu kita lihat lagi merujuk di Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, dikatakan di pasal 66 ayat 1 ada larangan untuk merusak cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Lantas di pasal 81 juga tercantum bahwa cagar budaya dan atau kawasan cagar budaya tidak boleh diubah fungsinya baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali ada izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Nah, berarti dari dua aturan hukum ini jelas tercantum Monas ini tergolong sebagai cagar budaya, tidak hanya tugunya saja tetapi juga kawasan Medan Merdeka pun juga masuk dalam deskripsi ini. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau tetap dilangsungkan di Monas, nah apakah ini tidak merusak kawasan itu? Memang pemirsa sampai saat ini belum ada gambar resmi terbaru yang dipublikasikan oleh PT Jakpro sebagai kontraktor perhelatan Formula E. Tapi dari beberapa informasi yang beredar, ini dia ada sejumlah alternatif rute atau trek yang disodorkan oleh Jakpro kepada Pemprov DKI dan juga kepada Komisi Pengarah. Yang pertama kita lihat ini dia seluruhnya ini berada di dalam kawasan Monas dan juga lapangan Medan Merdeka. Lalu berikutnya ini kalau kita lihat ini adalah alternatif atau opsi pertama. Ini jelas-jelas semuanya berada di dalam kawasan yang ini adalah kawasan tergolong dalam cagar budaya. Lalu kita lihat alternatif kedua. Ya, alternatif kedua ini adalah dari Silang Monas Tenggara di belakang stasiun Gambir, kemudian di Jalan MI Ridwan Rais, lalu berputar di Tugu Tani dan juga kembali ke Jalan MI Ridwan Rais, lalu Medan Merdeka Selatan, lalu putar balik di depan Wisma Antara, lalu kembali ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga Silang Monas Tenggara. Nah, yang pertama nanti ini untuk rute atau ini adalah opsi kedua ini, maka pit stopnya ini berada di Monas, tepatnya di belakang stasiun Gambir. Nah, ini dia. Lantas sementara untuk rute berikutnya atau opsi yang ketiga,
kita lihat sama-sama, ini dia adalah opsi ketiga. Nah, opsi ketiga ini juga menempuh atau mengambil jarak silang Monas Selatan yang juga berfungsi sebagai pit stop, lalu Jalan Medan Merdeka Selatan, lalu ada belakang Stasiun Gambir, kemudian Jalan MI Ridwan Rais, lalu juga kembali ke Medan Merdeka Selatan, Bundaran Air Mancur, dan berakhir di silang Monas Selatan. Tetapi ini dia, ketika mengambil rute yang ini, maka perlu ada bukaan di jalur Medan Merdeka Selatan dan juga Ridwan Rais dari arah utara. Nah, itu dia yang menjadi catatan. Nah, kalau kita lihat dari 3 rute alternatif ini, maka bisa kita simpulkan bahwa seluruhnya rute ketika melintasi kawasan Monas ini otomatis jelas melanggar aturan soal kawasan cagar budaya. Nah, mau beralasan hanya Tugunya saja yang dikategorikan sebagai cagar budaya, tetap saja harus diingat bahwa di kawasan sekitar Tugu ini adalah kawasan penyangga yang juga tentunya harus dipelihara fungsinya. Nah, fungsi di sini adalah fungsi untuk mendukung si cagar budaya itu sendiri. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa lintasan ini nantinya tidak akan mengorbankan pepohonan di Monas lagi? Atau misalnya kita lihat ada pengaspalan jalan untuk trek. Ini otomatis batu alam yang katanya di Monas ini akan diganti dengan hot mix. Nah, walaupun lagi-lagi dikatakan tidak permanen, tetapi tetap saja akan mengubah struktur fungsi kawasan Monas dan juga sekitarnya. Nah, selain itu perlu Anda ingat juga bahwa penyelenggaraan Formula E ini Jakarta terikat kontrak selama 5 tahun dengan pihak Formula E. Nah, apakah treknya ini akan dibongkar pasang setiap tahun atau per 5 tahun? Nah, ini masih misterius. Nah, intinya hati-hati bagi pihak yang terlibat. Kenapa? Karena main bongkar pasang kawasan cagar budaya yang dilindungi seperti Monas pastinya akan ada konsekuensi hukumnya. Kita lihat konsekuensi hukumnya yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kita lihat ini di pasal 105 ada ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan juga kalau kita lihat ini dendanya pun juga maksimal 5 miliar rupiah. Ya, lantas konsekuensi lain yang juga harus ditanggung kalau misalnya menggunakan Monas, pemirsa, adalah penggunaan frekuensi radio dan juga drone yang ini rentan bersinggungan dengan aturan keamanan Istana Presiden. Kalau kita ingat, kita lihat kembali, ini dia bahwa di kawasan Monas ini ada Istana Merdeka di sana, ada Istana Presiden yang tentunya ini punya aturan keamanan ataupun protokoler sendiri yang tidak bisa seenaknya, dan juga ada penutupan sebagian kawasan ataupun akses jalan ini pasca ataupun juga pre-balapan. Nah, kalau trek balap saja masih tidak jelas seperti apa dan di mana, jangan-jangan bisa kita pertanyakan juga kejelasan keuntungan yang bisa didapatkan ibu kota dari ajang ini. Kenapa saya katakan demikian? Maklum, ini kalau kita bicara soal anggaran untuk penyelenggaraan Formula E ini, anggarannya bisa dikatakan fantastis. Dari anggaran yang disetujui oleh DPRD DKI, kemudian ada juga dari kocek APBD sampai dengan yang menggunakan skema penyertaan modal daerah. Total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Formula E ini kurang lebih sekitar 1,6 miliar rupiah. Ini digunakan bermacam-macam, mulai dari komitmen fee 360 miliar, kemudian juga ada 5 miliar yang harus digunakan untuk feasibility studies, kemudian research and development, lalu juga ada untuk asuransi ini 35 juta euro atau sebesar 523 miliar rupiah. Lalu tentunya untuk membangun treknya atau lintasan balapan ini butuh 67,2 miliar rupiah. Lantas lalu ada 10 miliar layanan umum, misalnya pembangunan toilet dan lain-lain. Lalu untuk bangun dinding dan pagar ini 48 miliar rupiah. Selanjutnya kita lihat lagi. Ya, perbaikan jalan ini 112 miliar rupiah, walaupun dikatakan spesifikasi ataupun juga requirement untuk jalan ataupun aspal yang digunakan di Formula E ini tidak seperti Formula One, karena aspal grade 3 saja katanya cukup sehingga tidak perlu impor, tetapi tetap saja ada anggaran 112 miliar di sana. Lantas 32 miliar untuk safety and race material dan juga lain-lain, termasuk juga biaya sosialisasi ini sebesar 600 juta rupiah. Nah, itu dia.
Jadi total anggarannya 1,6 triliun rupiah. Sementara kalau kita bilang potensi pendapatan daerah atau potensi pendapatan ibu kota dari ajang ini katanya mencapai 1,2 triliun. Ini belum jelas hitung-hitungannya seperti apa. Apakah ini adalah keuntungan per tahun atau total selama 5 tahun kontrak penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Nah, bukannya tentunya kita tidak mendukung, tapi kita lihat dulu sebenarnya seperti apa. Ini dia pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sudah ada feasibility studies-nya. Diperkirakan nilai perekonomiannya sekitar 78 juta euro atau 1,2 triliun rupiah yang akan bergerak di Jakarta. Bergeraknya di mana atau dapatkan dari mana saja? Belum ada keterangan lebih lanjut. Slide berikutnya kita lihat, nah ini dia potensi keuntungan juga katanya akan didapatkan oleh Jack Pro yang ada potensi 50 miliar menjadi keuntungan untuk Jack Pro sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta tahun 2020. Tapi belum dihitung dengan skala makro dan lain-lain. Nah ini dia pernyataan terkait dengan keuntungan yang bisa didapatkan ibu kota dari penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Nah, bukannya kita tidak ingin mendukung niat Pemprov menyelenggarakan Formula E yang katanya berpotensi mendatangkan keuntungan buat pariwisata di Jakarta, tetapi masyarakat tentu ingin ini pun semua harus tetap rasional. Di saat mayoritas masyarakat belum familiar apa itu Formula E dan jangan main terabas aturan hukum. Kok mesti ngotot di Monas kesannya? Seakan tidak ada tempat lain di ibu kota yang tidak kalah representatif dan tidak menimbulkan banyak drama. Nah, kita ingin tahu apa jawaban dari Pemprov DKI Jakarta dan Komisi Pengarah. Demikian fact check, kembali ke Anda Marvin. Awi Ardini, terima kasih untuk pemaparan Anda.